Hai, selamat sore. Hari ini perdana kita untuk Jejak Lahap Indonesia. Karena ini perdana, yang penting mau kita kemukakan adalah tentang budaya makan tumpeng di Indonesia. Dan untuk kali ini, tumpeng yang kita sajikan adalah tumpeng nasi kuning. Karena tumpeng tuh ada dua sebenarnya. Pakai nasi putih atau nasi kuning. Sebenarnya ada lagi sih yang lain-lain, tapi yang utama dua itu. Yang putih itu melambangkan kesucian. Kalau yang kuning itu melambangkan kemakmuran. Nah, semakin majunya zaman, orang kan maunya kaya ya, makmur ya. Makanya lebih sering ada yang kuning gitu. Ini mau aku kasih lihat ya, upaya modernnya untuk membuat yang namanya nasi kuning. Aku pakai meat tenderizer ya, dibungkus plastik supaya si nasi kuning yang panas-panas itu bisa aku tekan-tekan dengan higienis ke dalam cetakan tumpengnya. Tapi kan ini kan dari bahan kayak aluminium atau kaleng ya. Jadi kalau lagi panas-panas nasi itu kan panas banget. Itulah fungsi si kaleng kerupuk ini supaya bisa ditumplekin. Oke. Sekarang si mak-mak yang biasa ngangkut galon aqua ini ya. Mari kita tumplekin kembali si nasi kuning. Ini ya, tampaknya udah aku kasih plastik supaya kalaupun daun pisangnya geser, makanannya nggak kena langsung ke tampahnya. Walaupun tampahnya udah aku cuci sih. Oke. Terus pede. Kalau numplekin harus pede. Ya. Ini pentingnya nasi dalam keadaan panas dimasukin ke cetakannya supaya bisa berbentuk kerucut. Kenapa tumpeng itu penting bentuknya kerucut ke atas? Karena yang namanya tumpeng itu menandakan hubungan antara yang maha kuasa, manusia, sama alam. Makanya kalau tumpeng tuh sebenarnya dimakannya tuh dikeruk, jangan dipotong. Karena kalau dipotong berarti kita memotong hubungan antara manusia, Tuhan, dan alam. Oke? Itu. Now, untuk melambangkan alam, nih ya teman-teman, begitu banyak. Untuk menandakan apa saja yang menjadi penting dalam tumpeng. Karena tumpeng tuh benar-benar syarat arti. Tadinya aku bikin nasi kuning tumpeng ini berdasarkan kebiasaan di rumah. Dan di rumah itu biasanya pakai kering tempe kacang. Tapi dari apa yang aku baca di Aneka Kreasi Tumpeng, apalagi buku dari Prof. Dr. Insinyur Murjito Darjito tentang tumpeng, ya. Itu sebenarnya tempe melambangkan kerja keras. Terus aku lihat kalau ikan itu artinya melambangkan tekad yang bulat. Jadi aku sajikan dua-duanya. Karena bukan cuma masalah kerja keras yang penting, tapi teguh dan bulat ya dalam apapun yang menjadi misi. Nih, aku tambahin di sini dulu ya. Dan cabai merah itu sangat-sangat penting ketika menyajikan tumpeng. Karena artinya semangat. Merah itu berani, gitu kan. Misi teri kita taruh sebelah-sebelahan. Jadi antara semangat, kerja keras, dan tekad yang bulat. Wow.
Nah, di sini pun aku menyiapkan apa yang menjadi kekayaan alam. Ada ayam, aku bikinnya ayam kremes. Ada ikan bakar, ya, untuk melambangkan apa yang kekayaan di laut. Sama ada urap yang melambangkan kekayaan alam. Tapi dari buku-buku sejarah, buku-buku resep, aku ini kan ada beberapa buku resep ya. Semuanya yang ini tahun 1902, yang ini 1950 ya. Yang ini 1978. Ternyata dulu kalau orang menyajikan nasi kuning, terutama di Pulau Jawa dan di Bali, itu disajikannya dengan masakan tongkol, ikan tongkol. Disajikan dengan sambal kacang. Baru tahu aku. Ya, jadi aku siapin juga supaya kita nanti bisa icip-icip enak. Nih. Ya. Oke, sekarang aku mau nyampurin yang untuk kekayaan alam. Ada daun singkong, ya. Ada bayam. Ada wortel. Si bayam mau ikut. Ada daun kol. Dan kacang panjang. Toge jangan dilupakan. Juga kangkung. Sebenarnya ya, kalau kita lihat dari ini, makanan Indonesia yang tradisional itu sehat banget loh. Nah, no artificial flavor coloring. Nah, ini kelapa. Milih kelapanya jangan kemudahan, jangan ketuaan. Yang fresh, ya. Diparut, kemudian dimasak dengan bumbu-bumbunya sampai meresap dan sampai nih, ya, kering. Sehingga ketika mencampurkan dengan sayuran mudah, tidak menggumpal. Biasanya bumbu urap itu menggumpal kalau kelapanya terlalu muda. Lihat tuh, warnanya cantik, kemasan, menandakan kemakmuran dan dari alam. So, campuran ini yang kita taruh di sini. Indonesia itu sebenarnya super power. Semua ada. Ya kan zaman dulu ada pepatah ya. Kalau makan pepaya, bijinya buang ke halaman, numbuh lagi tuh. Ya kan? So, urap. Nah, untuk sayuran, dari apa yang aku baca di buku-buku, baru tahu juga bahwa dulu yang namanya nasi kuning itu juga disajikan dengan namanya sayur kluwih atau sayur timbul. Itu beda dengan sukun, walaupun mirip. Ya, sukun adalah bentuk kluwih yang tanpa biji. Jadi yang namanya buah kluwih atau sayur kluwih itu penuh dengan biji-biji yang kayak biji nangka. Nangka lebih dekat ke cempedak. Jadi orang suka ke switch tuh, ke campur. Aku berusaha mencari yang namanya buah kluwih, tapi ternyata nggak musim, ya. Nemu satu di suatu pasar, tapi udah kematangan dan aku tidak bisa memasaknya sebagai sayur. Nah, lihat deh, kasihan ya. Udah terlalu matang, tapi kayak gini, kayak nangka ya. Makanya orang suka salah gitu ya. Tapi ini kluwih yang dulu di resep-resep kuno kita itu disajikan juga dengan tumpeng nasi kuning. Oke, sekarang kita ke darat. Telur, kalau namanya tumpeng, itu penting. Karena melambangkan awal suatu kehidupan. Oke, so supaya telurnya lebih drain,
ya, dikasih bumbu seperti bumbu balado. Tapi yang namanya telur itu wajib ada yang dinamanya nasi tumpeng. Karena itu melambangkan awal kehidupan. Ada loh tumpeng yang untuk ketika orang meninggal, biasanya nasi putih tumpengnya dibelah lalu dibalik untuk menandakan bahwa itu akhir dari kehidupannya. Nah, biasanya supaya kan nggak semua orang bisa pedes ya. Jadi supaya untuk yang non pedes ada disiapin juga telur dadar. Biasanya yang paling mudah itu kalau umpamanya nasi kuning untuk anak-anak maupun di rumah kita siapin dadar. Aku taruh di sini di sebelahnya urap supaya nggak kecampur dengan yang pedas. Nah, yang namanya tumpeng itu biasanya ada 7 macam. 7 macam lauk pauk. Kenapa? Dalam bahasa Jawanya 7 itu pitu. Terus orang bilang pitulungan, yaitu permintaan pertolongan. Ya, oke. Untuk aku puter ya supaya bisa lihat. So, ada apa lagi nih? Ada 3 lauk lagi. 1 untuk menandakan alam laut, 1 untuk darat, ya. Dan darat, perpaduan darat dengan alam itu adalah si sambal goreng kentang ati atau ati ampela. Oke. Aku taruh di sini ya. Kalau dulu ibuku yang penggemar pete selalu mencampurkannya dengan pete juga. Tapi petenya sengaja dibikin gede-gede utuh supaya nggak suka pete bisa nyisihin. Oke. Paling seneng nih. Karena benar-benar ya yang namanya ketika mengolah itu jadi iler. My mouth watering because it's so delicious. Ketika yang namanya ayam itu disembelih, maka semua dari bahan ayam itu akan digunakan. Baik dari kakinya nanti dijadikan bagian dari kaldu dari lodeh umpamanya, atau ya ati apelanya jadiin bagian ini. Oke, dan perwakilan dari laut, mari kita sajikan ikan. Aku senengnya secara pribadi nih ya, secara kan aku yang masak. Aku seneng ikan nila. Ikan nila itu harganya bersahabat, biasanya nggak terlalu besar. Jadi kalau disajiin tuh masih kelihatan gitu ya ikan, tapi cantik gitu. Taruh sini ya. Oke, last adalah si ayam. Ayam kita taruh dengan sepupunya atau bagian dari tubuhnya si ati ampela. Untuk ini aku biasanya berasumsi bahwa yang namanya nasi kuning tumpeng ini buat semua anggota keluarga, termasuk anak-anak. Jadi biasanya ayamnya aku sajikan ayam goreng lengkuas supaya ada kremes-kremesnya. Jadi yang anak-anak suka kan ayam goreng itu terus ada flavornya ekstra dari kremes-kremesan ini. Konon kalau di bacaan itu dulu untuk ayam tumpeng itu biasanya ayam jantan. Jangan tanya ke aku kenapa ya. Pokoknya ayam jantan. Karena aku berasumsi karena bentuknya kan potongannya gede-gede gitu kan. Jadi menandakan lebih lagi kemakmuran yang ingin disajikan dari sebuah tumpeng. Karena tumpeng itu biasanya
disajikan untuk peristiwa-peristiwa penting, kelahiran, ulang tahun, akad nikah, ya, karena minta selamat, makanya suka dibilangnya selamatan. Yang pasti perlu ada sang merah dari cabai ini. Ingat, merah itu berani. Jadi yang namanya tumpeng harus ada semangat, harus ada keberanian, ya, tekad bulat, ya kan? Itu gak 5 kemakmuran, 6 berkah, 7 selamat. Yang namanya tumpeng itu sebenarnya benar-benar termasuk makanan asli Indonesia, nggak ada di negara lain. Di Indonesia karena pengaruhnya agama Hindu, kemudian Islam, tumpeng itu khas di Pulau Jawa dan Bali. Tapi itu juga yang menjadikan tumpeng itu salah satu makanan yang rasanya perlu digembar-gemborkan kembali gitu. Karena ini benar-benar yang asli Indonesia, nggak ada loh di negara lain. Ya. Kesini-sininya maksudnya kesini tuh sejak tahun 70-an, pemerintah pun berusaha untuk mensosialisasikan yang namanya tumpeng sebagai makanan Indonesia yang perlu dibanggakan. Karena keragaman ini sebenarnya menunjukkan secara tidak langsung tentang toleransi, kedamaian, keragaman gitu ya. Jadi Indonesia gitu loh. Termasuk juga yang kondimen nih ya. Ada sambal kacang, ada sambal goreng masaknya, ada acarnya untuk krenyes-krenyes segernya. Jadi benar-benar tuh semua kekayaan alam Indonesia terwakilkan, tersimbolkan dalam namanya nasi tumpeng. Nah sekarang nasi tumpeng kan semakin majunya modern kan banyak ragamnya. Cuman kisi-kisinya adalah kalau itu nasi tumpeng yang harus berbentuk kerucut menuju ke atas. Base-nya harus lebih gede dari atasnya. Karena memang unsur kegunaannya atau asal muasalnya adalah untuk meminta selamat, meminta kemakmuran. Jenis-jenisnya aja begitu banyak. Ada tumpeng megana, kalau nggak salah itu untuk kelahiran. Ada tumpeng kendit namanya. Kalau kita merasa perlu doa lebih untuk keluar dari suatu kesulitan. Ulang tahun itu kalau nggak salah, tunggu aku lihat catatan dulu. Tumpeng tumbuk, ada tumpeng robyong. Maaf ya, saya agak-agak Jawa KW gitu ya. Jadi mungkin bahasa Jawanya nggak persis gitu. Cuman ada berbagai jenis, bahkan ada yang tumpeng itu dengan bunga telam jadi warnanya biru gitu. Itu kemakmuran juga atau kalau nggak salah. Jadi ayo kita sering-sering sering-sering gitu ya kumpul bersama ya, nggak usah sama keluarga, sama temen juga kan bisa ya, kan tumpeng nggak harus segede gini kan, bisa yang kecil-kecil pun sekarang tuh ada cetakan yang kecil-kecil tapi merayakan happy gitu dengan makanan asli Indonesia, menjalankan jejak lahap Indonesia. Karena yang namanya tumpeng itu benar-benar menggambarkan, menyimpulkan kekayaan ekosistem di Indonesia. Oh iya, ingat ya, yang namanya nasi tumpeng jangan dipotong, dikeruk, supaya yang namanya permintaan kita sama Tuhan dijatuhkan ke kita. Jangan dipotong, ya. Ya, keruk, jangan dipotong. Sampai episode berikutnya ya.